Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita lanjut ke bimbingan kita. Sebelum kita mulai, ya, seperti biasa kita harus berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini semuanya berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah dibuka materinya? Sudah? Mana suaramu? Oke, sudah ya. Saya anggap sudah. Oke, kita masuk ke persamaan rekurensi dulu. Jadi untuk soal KSN saya buka layar saya kelihatan ya sudah. Kalau ditanya menjawab nak. Ya begitu supaya saya tahu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan sementara saya menjelaskan langsung cut saja ya, jangan bacet. Karena kalau saya nggak lihat layarnya. Apa tadi saya mau cari? KSN. Oke. Itu ya. KSN tahun 2020. Oke, kita yang mau dibahas itu soal nomor 5, masih tentang ya silakan dibuka soalmu. Masih tentang kemampuan dasar. Nah, meskipun ini kemampuan dasar itu hanyalah langsung jawaban akhir, tapi kamu sudah ada yang baca kah? Jawaban nomor 5 itu sudah ada baca pembahasannya kayak gimana? Maksudnya kan di situ coba dibuka pembahasannya. Sudah. Di situ ada berapa cara, Haikal? Ada berapa cara? Ada berapa? Oh, langsung lihat cara kerjanya. Cara yang kamu lihat itu cara yang mana? Yang apakah mengikuti pola atau yang satu dia persamaan rekurens? Gimana? Mengikuti pola. Oke, next. Kalau mengikuti pola, kebetulan itu ada dua cara. Yang mana cara yang pertama itu terserah ya mau mengikuti pola ataupun persamaan rekurens. Tetapi alhamdulillah soal tersebut bisa diselesaikan dengan mengikuti pola. Tetapi ada soal nanti yang memang kalian tidak bisa mengikuti pola. Alhamdulillah ininya bisa mengikuti pola. Kalau ada yang tidak, maka dia nanti pasti arahnya ke persamaan rekurens. Jadi, kalau seandainya pun soal ini muncul di soal esai, maka dua cara yang kalian sajikan itu tentu menambah nilai plus seandainya adik-adik tidak kepikiran ke pola. Di antara salah satu kamu menyajikan pola atau persamaan rekurens, itu poinnya pasti lebih tinggi persamaan rekurens gitu. Oke? Tapi karena ini adalah kemampuan dasar, hanya mengikuti isian singkat saja, maka langsung isiannya saja seperti itu. Oke, bisa dipahami? Hai, bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Next, kita langsung masuk ke persamaan rekurens untuk menjawab soal nomor 5. Oke? Next, definisi relasi rekursif. Jadi, kapan sih ciri suatu soal itu diarahkan ke ini ada misalnya kita lihat ini diberikan soal ini sudah kalian pasti tahu ini adalah relasi rekursif. Jadi ketika adik-adik lihat soal tersebut langsung kalian tahu ini relasi rekursif. Jadi itulah arahnya ke sana tanpa harus mempertimbangkan pola-pola yang lain. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi relasi rekursif itu ya itu adalah formula yang dimana kalau setiap bagian dari suatu barisan itu dapat ditentukan dengan menggunakan satu atau lebih dari bagian sebelumnya. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kan, AN sama dengan 2 kali N kurang 1.
Artinya adalah ketika kamu mau menentukan nilai dari suku ke N, itu sama saja dengan 2 kali suku sebelumnya. Nah, ini artinya untuk menentukan misalkan kita mau menentukan suku kedua, A2. Berarti itu kita menggunakan N, berarti kita ganti 2 ya. 2 kali A, N ganti 2 berarti 2 kali A1, seperti itu. Begitupun kalau misalkan kita mau cari A, katakanlah yang dia tanya adalah 2021. Berarti ini adalah persamaan recurrence. Kenapa? Karena dia harus menggunakan mengetahui dari suku ke 2020. Seperti itu. Ya. Jadi kalau ini masih persamaan yang sederhana. Oke. Nah, contoh lagi nomor 2 misalkan. Suku ke N, C1 itu adalah konstan. Nanti C1, C2, C3 sampai C ke R itu adalah nilai-nilai yang akan ditentukan setelah kalian diberikan batasnya, ya. Nah, untuk menentukan AN, misalkan katakanlah suku keempat, berarti C1 dikalikan suku ketiga ditambah konstanta dikali suku kedua ditambah sampai suku ke 0, seperti itu. Oke? Dan seterusnya. Nah, dan sesuailah dengan tipe soal yang adik-adik temukan. Oh, tapi di sini bentuknya adalah 1/AN, berarti nanti bentuk yang seperti ini kita akan manipulasi atau diarahkan sehingga membentuk AN sama dengan seperti itu, atau mungkin mau diganti menjadi BN atau CN seperti itu. Tapi yang perlu adik-adik ketahui bahwasanya kalau saya mau cari 1/A3 misalkan, berarti 1/A3 sama dengan 2 kali A2. Oh, ini sudah persamaan recurrence, nggak usah ragu lagi, ini persamaan recurrence. Oke? Nah, untuk persamaan recurrence sendiri, ya, persamaan recurrence sendiri itu punya aturan yang dimana nilai AN itu tidak akan pernah dapat dicari jika nilai awal itu tidak diberikan. Nilai awal yang dia maksud adalah seperti pada soal, misalkan kalian adik-adik sampai A3, pasti itu diketahui A0 dan A1-nya, itu pasti. Atau minimal adalah suku yang diketahui adalah N-1. Oke, contoh, misalkan kayak gini. Soalnya kita. Soal yang di nomor 5. Soal yang di nomor 5, 1/AN. Oke, nah ini sampai AN-2. Nah, yang diketahui adalah A1 dan A2-nya. Seperti itu. Jadi, banyaknya suku atau batas awal yang diberikan itu adalah sebanyak yang ini. N kurang K, berarti N-2, berarti sebanyak ada 2. Pasti yang diketahui A1, A2. Atau A0, A1. Maksudnya seperti itu. Oke? Nah, lagi, untuk N ini sendiri adalah bilangan yang lebih dari besar sama dengan 3. Oke? Berarti kalau misalkan ini kita startnya dari 1/A3 karena nggak mungkin pakai A2. A2 kan udah ditahu, nggak usah dicari lagi. Oke? Jadi A1 dan A2 itulah batas awal. Jadi, ciri dari persamaan recurrence, sekali lagi saya tekankan, adalah dia harus menggunakan barisan sebelumnya untuk menentukan beberapa barisan berikutnya. Kemudian yang kedua, persamaan recurrence itu hanya akan dapat diselesaikan jika diketahui batas awalnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Kalau tidak, bilang tidak ya, supaya saya bisa lanjut. Oke, silakan dilihat. Oke, yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke, belum ya? Aman. Oke, next. Jika suatu relasi rekursif melibatkan R buah barisan AK, maka R buah nilai awalnya harus diketahui. Jadi maksudnya adalah seperti tadi, jika relasi rekursif itu melibatkan berapa buah AK tadi? Ada 3, oke? Maka R ada 3 kurang, berapa tadi? 2 ya, ada 2, mana. Nih, ada 2, maka
banyaknya batas nilai awal yang harus diberikan pada soal yaitu ada 2. Jadi kalau misalkan di sini katakanlah ada 1, 2, ada 3, ada 3, maka dia punya batas awal tentu juga A1, A2, A3 seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat contohnya. Tunggu. Di situ pernah dengar barisan Fibonacci? Sebelum saya bahas di sini. Barisan Fibonacci. Pernah ya? Pernah. Oke, next. Jadi untuk barisan Fibonacci sendiri, ya, barisan Fibonacci itu juga merupakan ciri dari relasi rekursif yang paling terkenal. Jadi ada banyak sebenarnya. Menara Hanoi. Pernah dengar Menara Hanoi? Permainan Menara Hanoi? Halo? Kalau tidak, bilang tidak. Menara Hanoi. Oh, belum. Oke, jadi Menara Hanoi itu nanti akan saya share juga materinya. Menara Hanoi itu ciri dari penggunaan relasi rekursif juga ya. Nah, jadi intinya seperti ini. Kita fokus di barisan Fibonacci dulu. Jika syarat awal diberikan dengan harga A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 1. Nah, tadi seperti lihat yang ini ya, yang bagian contoh tadi, maksudnya kalau relasi rekursif mengandung atau melibatkan R buah nilai AN. Oke. Nah, di sini pada barisan Fibonacci itu ada berapa AK? Ada 2, yaitu AN kurang 1 dan AN kurang 2. Maka pasti batas awalnya akan terdiri dari R buah nilai awal. Karena ini ada 2, maka pasti ada 2 nilai awal. Oke? A0 dan A1. Kenapa dia berikan A0 dan A1, bukan A1 dan A2? Itu hanya masalah penamaan. Karena untuk di sini dia memberikan relasi rekursif ketika N-nya sama dengan 2, 3, 4. Jadi dari sini ini untuk dapat A2. Andai kata dia memberikan N mulai dari 3, maka pasti nilai harga awalnya yaitu mulai dari A1 dan A2. Seperti itu. Oke. Next, disebut dengan barisan Fibonacci yang mana dan suku A0 itu disebut sebagai bilangan Fibonacci. Jadi barisan Fibonacci seperti ini. Kita lihat ya. A0-nya adalah 1, A1-nya juga 1. Berarti kalau kita mau dapat A2 ya. Kalau kita mau dapat A2, toh A2 itu sama dengan A1, 2 kurang 1 berarti A1 ditambah dengan A0. Oke? Kan N-nya 2, 2 kurang 2, 0. Berarti A0, A1-mu 1, A0-mu 1, berarti hasilnya 2. Berarti A2-mu yang ini adalah A1, ini adalah A2, ini adalah A0, A1, ini adalah A2. Oke? Berarti 1, 1, 2. Berarti kalau A3 sama. Berarti A3 sama dengan A2, A2-mu adalah 2, ditambah dengan A1-mu adalah 3. Seperti itu. 1, berarti 3. Oke? Ini adalah A3. Itu adalah jadi barisan Fibonacci itu menerapkan relasi rekursif. Nah, barisan Fibonacci itu ada yang tahu enggak pola dari barisan Fibonacci ini? Seandainya kalian tidak tahu ini adalah relasi rekursif, ada yang tahu enggak bagaimana cara membentuk barisan Fibonacci? Coba kalian lihat. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kamu lihat, kalau untuk dapat 2, gimana caranya dapat 2? Kalau mau melihat, oke, 1 tambah 1, berarti 2, siapa itu siapa? Rahman, Hilmi. Oh, Haikal, sorry. Haikal. Oke, berarti kalau untuk dapat 3,
Oke. Oke, betul. Jadi, untuk menentukan suatu suku, katakanlah ini 34. 34 itu diperoleh dari penjumlahan dua buah sebelumnya. Oke? Oke, benar. Seperti itu. Jadi barisan Fibonacci, kok dia bilang, oh 34. 34 itu penjumlahan dari dua buah bilangan sebelumnya. Berarti, sudah, kalau seperti itu sudah. Itu namanya relasi rekursif. Seperti itu. Oke? Next. Tapi tidak semua barisan itu merupakan relasi rekursif ya. Ada yang masih ingat barisan aritmatika? Tes. Barisan aritmatika masih ingat ya? Masih ingat nggak? Barisan aritmatika itu barisan yang contoh aja contoh. Misalkan barisan aritmatika. Yang ditambah-tambah, yang bedanya adalah sama. Bedanya harus sama. Bedanya itu adalah suku kedua dikurangi suku pertama. Itu pasti sama dengan suku ke-3 kurangi suku kedua, atau dengan kata lain, suku ke N dikurangi suku ke N kurang 1 itu pasti bedanya sama. Contoh, misalkan, saya bentuk sebuah barisan aritmatika nih. Barisan aritmatika yang mana bedanya adalah 5. Berarti 2, ini 7, ini tambah 5, 12, 17, dan seterusnya. Oke? Ini masuk relasi rekursif atau tidak? Masuk atau tidak? Intinya adalah relasi rekursif adalah relasi yang tidak. Tahu dari mana tidak? Dia tidak menggunakan suku sebelumnya kah? Dua angka sebelumnya itu kalau dijumlahkan. Ini untuk dapat 7 gimana caranya? Ditambah 5 ya? Ini tambah 5 semua toh? Berarti dengan kata lain saya bisa tuliskan UN sama dengan, apa rumusnya UN? N kurang 1 kali beda. Oke. Suku pertamanya apa? 2 ditambah N kurang 1, bedanya berapa tadi? 5 ya. Berarti 5 kali N, 5N dikurangi 5 ya. Berarti rumus suku ke N itu adalah 5N kurang 3. Nah, selanjutnya. Ini rumus suku ke N. Ini rumusnya. Tapi pertanyaan saya, apakah ini merupakan relasi rekursif atau tidak? Tahu dulu, ini relasi barisan aritmatika masuk relasi rekursif atau tidak? Tidak atau ya? Tidak. Relasi rekursif ditentukan ketika menentukan barisan itu bila hanya menggunakan satu atau lebih dari bagian sebelumnya itu sudah masuk relasi rekursif loh. So next. Oke, berarti saya bisa menentukan suku kedua aku sama dengan suku pertama yang ditambah 5. Oke? Satu saja yang kamu pakai ke suku untuk menentukan suku berikutnya itu sudah masuk relasi rekursif. Oke? Paham ya? Tapi tidak harus semuanya menggunakan suku-suku sebelumnya, enggak. Satu saja. Oke? Jadi, misalkan kayak gini. Ibu, saya menyelesaikan ini ditanya 2021. Kau boleh menggunakan barisan aritmatika. Rumus barisan aritmatika beda kan dengan ini? Yes, beda. Oke, tapi nanti kalau untuk yang ini pasti mungkin dimulai dari 12 misalkan. Katakanlah AN sama dengan AN kurang 1 yang ditambah dengan 5. Jadi kalau saya bilang boleh seperti ini, yang mana nanti pasti diketahui dua suku sebelumnya, yaitu misalkan adalah satu suku sebelumnya, misalkan berapa ya? Ini kita mau tentukan katakanlah A3.
Berarti ini saya berikan misalkan N sama dengan, dimulai dari lebih dari sama dengan 3. Berarti yang diketahui adalah A1 sama dengan katakanlah 7. Oke, seperti itu. Itu pasti bisa dipakai. Jadi minimal harus ada mengaitkan mengaitkan suku sebelumnya meskipun hanya 1 dan pasti terdapat nilai batas awal seperti itu. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, nanti ini saya tidak discard nanti tulisan-tulisannya. Jadi nanti bisa adik-adik catat. Yang penting dipahami dulu. Oke? Next, bentuk umum relasi rekursif. Nah, di sini bentuk umum relasi rekursif linear. Tahu dulu bahasa linear berarti berderajat 1. Ya. AN-mu itu berderajat 1. AN-mu berderajat 1. Berderajat, oh my god. Berderajat 1. Oke. Next. Nah, ini. Lihat, AN-mu itu pangkat 1 semua. AN kurang 1 pangkat 1. Semuanya pangkat 1. Berkoefisien konstan. Artinya adalah, ini kok Fn ya. C0, C1, C2 itu adalah konstan. Fn itu adalah sebuah fungsi numerik. Tahu fungsi numerik? Contoh. Oke, mungkin. Jadi, ini sebelum saya masuk ke contoh. Model yang seperti ini disebut dengan relasi rekursif berderajat K. Jadi kalau misalkan ini A1, A2, AN kurang 1, AN kurang 2 sampai AN kurang K, berarti yang paling terkecil nantinya itulah yang disebut dengan berderajat K. Oke, jadi saya kasih contohnya seperti ini. Misalkan, nah yang mana fungsi numerik? Fungsi numerik adalah fungsi yang angka, dia hasilnya angka loh ketika kau masukkan variabel N. Kayak ini. 3 pangkat N. N yang kamu masukkan adalah sebuah angka berapapun. Hasilnya 3 pangkat angka. Hasilnya angka atau bukan? Oke, benar. Angka. Nah, ini namanya dengan, inilah Fn-nya. Kalau ditanya mana Fn-nya? Ini Fn-nya adalah 3 pangkat N. Oke. Nah, itu adalah sebuah relasi rekursif linear. Kenapa dikatakan linear? Karena AN-mu pangkat 1 semuanya. AN kurang 1-mu juga pangkat 1. Oke. Berderajat 1. Kenapa dikatakan berderajat 1? Karena AN kurang 1 ya. Ini yang saya katakan. Makin kecil ke belakang, itulah derajatnya. Ini berderajat 1 dari sini. Oke? Bisa dipahami? Perkenalan relasi rekursifnya. Oke, amannya? Oke, nah pertanyaan saya. Ini relasi rekursif yang seperti apa? Relasi rekursif linear kah? Oke. Linear atau tidak? Hati-hati. Kenapa tidak? Karena koefisien tidak konstan. Oh, yang ini. Nggak masalah. Ini adalah konstan Fn. Fn itu jangan hanya berpikir Fn itu adalah fungsi numerik, artinya adalah fungsi yang mengandung N dan angka. Atau dengan kata lain, ketika N yang kamu masukkan, itu pasti hasil dari F dimasukkan angka, itu hasilnya angka juga. Contoh, misalkan N kuadrat. Fn ini fungsi numerik, hasilnya angka. Fn misalkan 3 kurang 4N, ini juga fungsi numerik. Kenapa? Ketika N kamu ganti dengan suatu bilangan tertentu, maka hasil dari ini pasti hasilnya juga bilangan. Oke, jadi pertanyaan saya, apakah N plus 3 ini adalah fungsi numerik? Fungsi numerik ini adalah
fungsi numerik. Kenapa, Hilmi? Oke, ini relasi apa? Iya, relasi rekursif yang bagaimana? Apakah linear? Ingat, ini hanya masalah variabel ya. Ini kalau barisan rekursifnya ini yang nomor 1 kan AN nih. Nah, kalau yang barisan kedua, persamaannya dalam bentuk BN gitu. Tapi untuk menentukan linear atau tidak, cukup kau lihat B-mu apakah berpangkat. Kalau dia berpangkat 2, berarti dia rekursif kuadrat. Tapi sekarang pangkatnya pangkat berapa B-mu? Pangkat loh. Pangkat 1, berarti dia linear atau bukan? Oke, jelas linear ya, jelas. Ini adalah relasi rekursif linear. Sekarang derajatnya. Kamu lihat derajatnya adalah berderajat berapa? Ayo hati-hati. Oke, benar, berderajat 3. Tidak ada berderajat negatif ya? Oke, berderajat 3. Oke. Jadi ini adalah relasi rekursif linear yang berderajat 3. 3-nya dari mana? Dilihat dari yang paling kecil ini atau yang paling ujung nanti kalau disusunnya. Oh my god. Astagfirullah. Oke. Berderajat 3. Next. Nah, yang tadi adalah relasi rekursif linear koefisien konstan. Kenapa dikatakan konstan? Ketika n kamu masukkan ke berapapun fungsi fn, itu pasti hasilnya juga konstan. Kalau yang dimasukkan adalah sebuah konstanta atau angka. Nah, bagaimana kalau bentuk relasi rekursif homogen? Homogen itu ketika fn-nya sama dengan 0. Jadi langsung dia bentuknya, ini kalau dia homogen langsung sama dengan 0. Gitu aja. Nih. Oke, tidak ada perbedaan, cuman langsung fn-nya diganti dengan 0. Oke, ada pertanyaan untuk yang di sini? Bentuk relasi rekursif homogen? Oke, belum ya? Kenapa? Oh, nggak bawa headset? Di volume maksimum, di maksimum kan volumenya lah. Kondisikan dulu dan sampai nyaman. Aman? Aman yang lain? Hujan di mana ini? Di anunya, di sekolah? Atau di Rahman ini? Di angin, Bu. Di sekolah hujan. Nggak terlalu kedengaran suaraku. Oke, aman. Hilmi, Haikal. Oke, aman ya. Bismillah, kalau ada masalah bilang saja. Oke, tidak ada masalah ya untuk bentuk umum relasi rekursif. Oke, next. Nah, contoh dari bentuk umum relasi rekursif homogen. Oke, seperti inilah. Oke, ini adalah relasi rekursif linear karena AN-mu pangkat 1, berderajat 2. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, bagaimana sih? Jadi, kalau kalian diberikan suatu, intinya gini, kalau kalian diberikan suatu persamaan rekursif, maka pasti diminta untuk solusinya atau pasti yang diminta adalah solusinya atau penyelesaiannya ya. Oke, jadi ada langkah utama ya. Langkah utama pencarian solusi dari relasi rekursif homogen. Oke. Nah, langkah pencariannya yang pertama, kita nanti akan memisalkan ya, bahwasanya solusinya itu adalah berbentuk A
kali akar persamaan karakteristiknya, yang dimana itu adalah konstan. Konstanta ini nanti itu dapat ditentukan dengan menggunakan batas yang diketahui pada soal. Batas yang dia maksud seperti yang telah saya jelaskan, batas B0, B1, atau mungkin B2. Oke, yang telah diketahui pada soal. Oke. Nah, solusi homogen dari sebuah persamaan. Oke, tak usah tahu ininya persamaan diferensial dulu. Kalau misal itu adalah hal baru. Persamaan dari linearnya itu pasti bentuknya adalah suatu konstan. Jadi solusinya itu pasti bentuknya A kali akar berpangkat N. Nanti N ini akan didapat dari langkah kedua. Oke. Maaf, alfanya akan didapat pada langkah kedua. Bentuk persamaan karakteristiknya dalam alfa. Jadi nanti saya akan tentukan contoh, kemudian kita coba latihan ya. Kita coba bahas contohnya sama-sama. Bentuk persamaan karakteristiknya dalam A dan tentukan alfanya. Dalam membuat persamaan karakteristik, ini akan harus yang kalian lihat, itu lihat dia nanti berderajat berapa. Berderajat berapa dia punya apalagi namanya tadi, relasi rekursifnya. Berderajat berapa relasi rekursifnya. Oke, jadi yang perlu adik-adik garis bawahi, mungkin dicatat-catat kecil aja dulu supaya ketika latihan soal adik-adik tahu, oh berarti langkah pertama yang harus saya kerjakan ini. Jadi nomor 1 ini bisa saya bilang abaikan aja dalam langkah penyelesaian, langsung nomor 2. Jadi nomor 2 ketika kamu diberikan persamaan relasi rekursif, langsung lihat dia berderajat berapa. Kenapa? Karena nanti dia akan menentukan persamaan karakteristiknya itu akan berderajat berapa. Oke? Nah, kemudian pada umumnya persamaan yang akan terbentuk pada nomor 2 itu persamaan karakteristiknya itu pada umumnya berupa berderajat 2. Kalau dia berderajat 2 berarti dia adalah bentuk persamaan kuadrat, berderajat 3 atau sampai berderajat 4 pada umumnya. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin sampai berderajat yang lebih dari ini. Oke, cuman untuk pembahasan soal nomor 5 nanti itu adalah berderajat 2. Oke. Nah, ketika didapat dia tahu, oh misalkan dia berderajat 2 misalkan, atau mungkin sampai berderajat 3. Nah, di sini di nomor 3 persamaan itu punya akar karakteristik. Jadi kalau misalkan nanti dia berderajat 2, kita akan selesaikan dengan cara mungkin pemfaktoran. Oke? Begitupun dengan berderajat 3 itu masih bisa pemfaktoran juga. Untuk yang kelas 11 mungkin telah dapat materi polinom atau suku banyak, itu bisa untuk menyelesaikan untuk mencari akar karakteristiknya. Oke? Maupun berderajat 4 dan seterusnya. Kalau berderajat 4 dan seterusnya itu sudah pekerjaannya si polinom, gabungan dari polinom dan pemfaktoran. Oke? Next. Persamaannya kalau punya akar karakteristik yang berbeda, kalau akar karakteristiknya berbeda, maka solusi homogennya itu akan berbeda dengan persamaan yang punya karakteristik sama. Oke? Kalau yang berbeda ya, saya garis bawahi yang berbeda, maka solusi homogennya adalah A1 kali alfa 1 pangkat N. Alfa 1, alfa 2 itu akan kamu dapat ketika pemfaktoran di nomor 2. Ini N-nya tetap N terus saja, ditambah seterusnya alfa K pangkat N. Oke. Selanjutnya, kalau misalkan akar karakteristiknya sama gimana? Berarti alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sampai alfa ke M, yang mana misalkan akarnya nih kamu dapat 1 semua, berarti 1 tapi sebanyak 3, berulang 3 kali. Maka solusi homogennya tidak sama dengan ini. Oke, sedikit berbeda. Berarti tapi intinya ya, kalau yang ini kamu kali keluar ya, itu bentuknya akan sama dengan suatu alfa
dikali, suatu konstan dikali dengan alfa. Ya, itu sesuai dengan nomor 1. Informasi yang nomor 1 bahwasanya solusi homogen itu adalah suatu konstan dikalikan akar yang kita peroleh berpangkat n. Next, rumusnya adalah seperti ini. A1 kali n pangkat m kurang 1, A2 kali m-nya nanti kalau misalkan berulang 3 kali ya, berarti di sini nanti 3 kurang 1, berarti n pangkat 3 kurang 1 ditambah A2 dikali n pangkat 3 kurang 2 ditambah A3 n pangkat 3 kurang 3, berarti sampai n pangkat 0. N pangkat 0 itu hasilnya adalah 1, berarti 1 kali A3, berarti nanti dia tutup kurung di sini kali dengan alfa 1. Alfa 1 sampai alfa 3 itu kan sama, berarti manapun yang kau kasih masuk pasti sama, berarti 1 pangkat n. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk solusi homogen, kamu udah bisa tentukan A1-nya, A2-nya, misalkan kayak ini. Ini n enggak usah diubah. Yang perlu kita cari di nomor 4 adalah menentukan konstanta ini A1, A2 sampai AK ini mau diganti dengan apa. Caranya adalah kaitkanlah. Jadi apa gunanya batas nilai awal? Batas nilai awal itu digunakan untuk menentukan konstanta yang bagian depan. A1 sampai A3. Nah, nanti adik-adik bisa menggunakan eliminasi dan substitusi karena nanti ini pasti mengarah ke bentuk persamaan. Oke? Nah, mungkin kalau misalkan seperti ini kita masih ngebayang-ngebayang kayak gimana caranya. Nah, kita langsung lanjut ke contoh pertama. Nah, jadi saya partisi langkah pencarian solusi. Oke? Tentukan solusi homogen dari relasi rekursif Bn plus Bn kurang 1 kurang 6 kali Bn kurang 2 sama dengan 0. Langkah pertama, lagi-lagi langkah pertama harus kamu tahu dulu ini berderajat berapa. Ini relasi rekursif yang bagaimana? Halo? Halo? Relasi rekursif yang bagaimana dulu ini? Haikal? Halo? Ada yang tahu ini relasi rekursif apa? Oke, relasi rekursif linear yang berderajat berapa? Oke, berderajat 2. Oke. Nah, mikrofonnya siapa ribut sekali ini? Oke. Oke. Boleh ya? Next. Tahu untuk menentukan persamaan karakteristik. Jadi saya bisa bilang tadi ya, sebelumnya kan saya sudah bilang yang satu ini bisa kita abaikan saja. Jadi langsung tentukan, ini adalah relasi rekursif homogen. Kenapa dikatakan homogen? Karena sama dengan 0 toh. Ya. Oke, sama dengan 0 dan dia linear. Kenapa dikatakan linear? Karena Bn-mu pangkatnya 1. Berderajat 2 karena ini. Oke. Next, selanjutnya berderajat 2 ini itu akan menentukan persamaan karakteristikmu nanti berderajat berapa, gitu ya. Jadi, kalau dia berderajat 2, kita susun dari yang paling sini. Ini berarti saya tuliskan dalam bentuk alfa pangkat 2. Ini persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristiknya. Alfa pangkat 2 ditambah, ini konstantanya berapa depannya ini? Depannya Bn kurang 1. 1, oke 1. Berarti kurang alfa dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok jadi seperti ini? Intinya ini. Kalau dia berderajat 2, berarti ini alfa pangkat 2, kurang satunya, berarti 2 kurang 1 itu 1. Selanjutnya di sini ini kurang 2, pangkatnya berkurang, 2 kurang 2, 0. Berarti 6 kali alfa pangkat 0 itu 6. A pangkat 0 itu 1. Seperti itu.
Jadi berderajat 2 ini menentukan persamaan karakteristiknya akan berderajat berapa nantinya. Bisa paham sampai sini dulu? Menentukan persamaan karakteristiknya? Bisa. Nah, selanjutnya seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, tujuannya kita itu hanya ada dua, yaitu yang pertama cari akarnya atau alfanya, yang kedua cari konstan. Alfa atau akar ditentukan dari derajat berapa relasi rekursifnya. Kemudian yang kedua, konstanta dicari dengan menggunakan batas awalnya. Berarti karena ini masih dapat persamaan karakteristiknya, kita belum cari akarnya. Kita cari akarnya. Berarti apa dia punya pemfaktoran ini? Alfa berapa? Alfa plus 3 dikali dengan alfa kurang 2. Itulah pemfaktorannya toh. Karena kalau dikalikan hasilnya negatif 6, kalau dijumlah 3 dan min 2 hasilnya positif 1. Bisa? Oke? Bisa ya? Berarti alfa 1 sama dengan negatif 3, alfa 2 sama dengan 2. Nah, seandainya pun tertukar itu tidak ada masalah ya. Misalkan kamu alfa kurang 2, alfa plus 3 itu tidak ada masalah. Oke? Bisa paham sampai sini? Jadi saya dapat alfa 1-ku adalah negatif 3, alfa 2-ku adalah 2. Oke? Boleh? Itu langkah kedua. Saya lanjut ke slide berikutnya karena langkahnya ada di atasnya. Oke? Nah, langkah yang ketiga. Pertanyaan saya, akar karakteristiknya tadi sama atau beda? Beda. Alfa yang tadi berapa? Min 3 ya? Min 3. Min 3 dengan positif 2. Positif 2 dan minus 3. Nah, selanjutnya. Ternyata ini adalah penyelesaian kita menggunakan persamaan yang punya akar karakteristik berbeda. Maka, langsung saja, berarti solusi homogennya, solusinya yaitu AN sama dengan A1 dikali alfa 1-mu adalah 3, berarti 3 pangkat N yang ditambah, minus 3 minus 3 toh? Minus 3. Minus 3 pangkat N ditambah dengan A2 yang dikali dengan 2 pangkat N. Oke? Nah, selanjutnya. Setelah sampai sini, nah, yang kamu butuhkan sekali lagi saya bilang, yang kalian tentukan adalah akar dengan konstanta A1, A2. Akarmu sudah dapat. Berarti yang perlu kita cari adalah A1 dan A2 lagi. Caranya pakai apa? Gunakan batas awal yang telah diberikan. Tadi batas awalnya kita diberikan, kita cari tadi diberikan B0 sama dengan B0-nya berapa ya tadi? B0-nya 0, B1-nya 1. B0-nya 0, B1-nya adalah 1. Oke? Nah, pakailah ini. Kok gue pakai AN-nya? Harusnya B. Harusnya B karena barisanmu tadi BN. Oke, bukan AN. Nah, B0 sama dengan 0, B1 sama dengan 1. Nah, inilah yang kita akan gunakan untuk mencari A1 dan A2. Nanti bisa pakai elisupsi. Oke, kita langsung mulai saja. B0 sama dengan, berarti A1 dikali dengan negatif 3 pangkat N-mu ganti 0. Berarti min 3 pangkat 0 hasilnya adalah 1 ditambah dengan A2 dikali 2 pangkat 0 juga hasilnya 1. Berarti B0 ganti 0. Berarti saya dapat A1 ditambah dengan A2 itu hasilnya sama dengan 0. Oke. Yang kedua, B1. B1 berarti N-nya tak ganti dengan 1. Berarti A1 konstanta yang pertama, negatif 3 pangkat 1 berarti hasilnya adalah negatif 3 ditambah A2 dikali
2 pangkat 1. Oke, berarti 2. Berarti di sini mungkin solola pulpen. Oke, di sini 2. Oh my god, astagfirullahaladzim. Oke, 2. B1 ganti dengan 1, berarti 1 sama dengan negatif 3 A1, 2 kali A2 berarti positif 2A2. Nah, ini yang saya katakan, untuk menentukan A1 dan A2, kamu punya 2 buah persamaan, terserah mau pakai eliminasi, mau pakai substitusi, oke terserah ya. Nah, kalau saya boleh menggunakan, saya ganti aja. Berarti ini boleh saya tuliskan menjadi A1 sama dengan negatif A2. Berarti A1 saya substitusi kemari. Berarti 1 sama dengan negatif 3 dikali dengan negatif A2 plus 2A2. Oke. Min 3 kali min berarti positif A2. Berarti 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5A2. Hasilnya 1. Berarti hasil dari A2 berapa? A2-nya berapa? Berapa? 1/5 ya? Oke, 1/5. Nah, setelah dapat A2, kita cari A1-nya. Berarti A1-mu adalah negatif 1/5, karena A2-mu adalah 1/5. Setelah dapat akar, nah ini kan tadi, kenapa 5? Min 1/5 ya. Nah, tadi kan solusinya kita sampai sini nih. Toh? Sampai sini. Nah, berarti bisa saya simpulkan. Jadi, solusinya yaitu adalah Bn sama dengan A1-mu ganti. Berarti negatif 1/5 min 3 pangkat N. Ditambah A2-mu adalah 1/5, positif 1/5 dikali 2 pangkat N. Inilah solusinya. Oke? Jadi solusinya itu adalah dalam bentuk N. Ya, barisan N atau AN atau suku ke N seperti itu, tapi bukan dalam bentuk aritmatika. Nah, nanti gunanya ini bisa kamu tahu, maksudnya kayak gini. Nah, contoh sederhananya kayak gini, misalkan. Kamu diberikan kayak gini toh, dengan kondisi batas B0, B1. Kemudian relasi rekursifnya seperti ini. Yang dia tanya katakanlah B 2019. Berarti kalau mau cari B 2019, nggak mungkin kan kamu mau cari B0, B1, B2, B3, B4 sampai B 2018 atau 2018. Toh? Maka itu adalah pekerjaan yang rumit. Jadi untuk apa sih solusinya itu? Solusi yang tadi kalian cari itu gunanya adalah ketika yang dia tanyakan adalah B 2019 itu hasilnya sama dengan negatif 1/5 kali min 3 pangkat 2019 ditambah 1/5 kali 2 pangkat 2019. Oke, ini bisa disederhanakan ya. Ini bisa saya sederhanakan, saya keluarkan faktor 1/5-nya. 1/5 karena ini positif, 2 pangkat N-nya saya kasih maju ke depan. Oke. 1/5 kali 2 pangkat N, 2 pangkat N ini adalah min ya. Berarti negatif 3 pangkat N. Seperti itu. Nah, ini hati-hati jangan kau kali min 3. Tidak boleh. Karena pangkat itu lebih kuat. Kenapa? Kalau N-mu ganjil, maka min 3 pangkat ganjil, misalkan min 3 pangkat 1, ini hasilnya negatif, maka berlaku min kali min jadi positif. Tapi akan berbeda kalau N yang dimasukkan adalah N genap. Contoh 2. Negatif 3 pangkat 2 itu hasilnya 9. Oke? Jadi nggak bisa langsung kalikan ke dalam. Oh, min kali min langsung positif 3 pangkat N. Nggak boleh. Ya, karena pangkat lebih kuat daripada perkalian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Atau ada yang mau simpulkan? Simpulkan dulu. Simpulkan apa yang harus kamu cari. Harus kamu cari
apa langkahnya ketika kamu diminta untuk mencari solusi dari relasi rekursif. Oke, mungkin 1 atau 2 orang boleh sebelum saya lanjut. Yang pertama yang harus ditentukan adalah apa? Yang tadi. Ya, yang pertama adalah menentukan dia berderajat berapa, relasi rekursifnya berderajat berapa. Setelah tahu derajatnya, itu diarahkan untuk mencari yang kedua. Ya, untuk menentukan nilai alfa. Alfa itu apanya? Akarnya ya, akar karakteristik, akar dari persamaan karakteristik. Kemudian setelah itu, cari apanya yang ketiga? Dicek dulu, apakah akarnya berbeda atau akarnya sama. Kalau akarnya beda, ada, dia punya rumus. Toh, A1 kali alfa pangkat N tambah A2 alfa pangkat N, dan seterusnya sampai AK alfa pangkat N. AK pangkat alfa N. Next, yang selanjutnya. Cari apa? Yang langkah terakhir, yang ketiga. Yang ketiga sebenarnya. Menentukan apanya? Oke, konstannya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan batas awal. Batas awal, oke? Sip. Alhamdulillah. Kita lanjut. Oke. Nah, ini lagi. Ini yang saya katakan. Ya, ini yang saya katakan. Diberikan, dia tidak kasih tahu loh, hati-hati. Bukan jarang, bahkan memang tidak disampaikan, apakah ketika adik-adik diberikan persamaan, oh ini adalah persamaan rekursif, tidak. Jadi tahu saja persamaan rekursif ada batas awal, kemudian yang kedua, untuk mencari AN dia menggunakan minimal 1 suku sebelumnya. Oke, bisa paham ya? Bisa. Next, di sini. AN sama dengan 6 AN kurang 1 kurang 9 AN kurang 2. Oke. Ini adalah relasi rekursifnya. Ada yang tahu langkah pertamanya diapakan? Ya, yang pertama adalah berderajat 2. Nah, untuk membentuk persamaan karakteristik, ya itu kita butuh derajat. Persamaan karakteristik itu harus dalam bentuk sama dengan 0, ya. Jadi, ini ya, persamaan relasi rekursif ini bisa saya tuliskan menjadi AN, ini saya kasih pindah. Berarti dikurang 6 AN kurang 1, ini min jadi plus, berarti 9 AN kurang 2 sama dengan 0. Inilah yang disebut dengan relasi rekursif homogen, berderajat berapa? Oke, berderajat 2. Derajat 2. Nah, setelah tahu derajat 2, berarti menentukan apa? Persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik harus sama dengan 0. Oh, langsung saja. Ini berarti alfa pangkat 2 berderajat 2. Dikurangi, ini kan sudah susun. Ya, berarti dikurangi berapa? Ya, 6 alfa, ya, tambah, pokoknya berkurang-kurang 1 ini, tambah 9, sama dengan 0. Oke. Berapa penyelesaiannya? Faktornya bagaimana? Faktornya adalah, ya, alfa kurang 3, tambah, yakin? Alfa kuadrat kurang 9 lah itu.
Alfa kurang 3. Tambah. Ya, kurang 3 sama dengan 0. Oke? Berarti alfa 1 sama dengan alfa 2. Oke? Karena sama-sama alfanya adalah 3. Paham? Paham ya? Kan alfa dari sini 3, alfa yang kanan juga 3. Berarti saya bisa bilang alfa 1 sama dengan alfa 2, yaitu 3. Oke? Bisa paham sampai sini? Paham ya? Nah, selanjutnya ya, ini akarnya harus kamu lihat, akarnya sama atau tidak? Sama, sebab akar sama, maka hati-hati dalam selesaiannya, solusinya itu akan berbeda, modelnya akan berbeda. Sebab akar sama, maka solusinya yaitu, ini karena hurufnya A, jadi saya pakai A juga. Kalau tadi misalkan B, berarti BN. AN sama dengan, yang rumus yang solusinya yang sama tadi ya, kamu bisa lihat rumusnya adalah, yang masih ingat? A1, maaf. Ini harusnya A besar ya, A besar A1 dikali dengan N pangkat M kurang 1, M kurang 1 ditambah dengan A2 dikali N pangkat M kurang 2. Udah. M. Oh, dia lagi macet sekali. Lagi ngambek. Nggak usah cabut dulu. N pangkat M kurang, sama aja. M kurang, astagfirullah, M kurang 2. Oke? Dikali dengan, bentuknya adalah A kali alfa pangkat N. Berarti selanjutnya di luar alfa 1 berpangkat N. Ingat, akarnya sama, dia berulang sebanyak berapa kali? Berulang berapa kali? Berulang berapa kali akarnya? Ada kembar 2 ya? Kembar 2. Oke, karena alfa 1 dan alfa 2. Berarti dia berulang. M-nya itu ada 2. Astagfirullah. M-nya sama dengan 2. Nah, inilah rumusnya. Jadi, kalau misalkan kamu punya berulang, M-nya katakanlah sama dengan 3, berarti A1 kali N kali pangkat M kurang 1 ditambah A2 kali N pangkat M kurang 2 tambah A3 kali N pangkat M kurang 3, baru tutup kurung alfa 1 pangkat N. Kenapa alfa 1? Tidak ada masalah, mau alfa 1 kau tulis, mau alfa 2, mau alfa 3, karena alfa 1 sampai alfa 3 itu sama, maka nilai yang akan masuk di sini juga pasti akan sama. Oke, selanjutnya, berarti hasilnya adalah A1 dikali dengan N pangkat, N tidak berubah ya, yang berubah adalah hanya akar sama konstannya. M 2 kurang 1 berarti 1, berarti N pangkat 1 tetap N, ditambah A2 dikali N-mu tetap N pangkat 2 kurang 2, 0, N pangkat 0 hasilnya 1, dikali alfa 1-mu adalah 3 pangkat N. Oke, sederhanakan dia. Berarti ini hasilnya adalah A1 yang dikali dengan N ditambah dengan A2 kali 1, berarti A2 yang dikali dengan 3 pangkat N. 3 pangkat N boleh tetap di belakang, boleh dimajukan ke depan sini, tidak ada masalah karena ini adalah perkalian. Oke, setelah sampai di sini, langkah berikutnya adalah cari apa? Cari nilai A1. Oke, A1 dan A2-nya. Caranya bagaimana? Pakai apa? Pakai batas. Oke. Next, berarti kita cari A0 sama dengan A1 kali 0. Paham ya? Kan batasmu ini A0. Berarti N saya ganti 0. Berarti A0, A1 kali 0 berarti ini 0 ditambah A2. Oke, A2
yang dikali dengan 3 pangkat N. 3 pangkat 0 itu 1. Berarti A2-mu sama dengan A0. A0-mu itu adalah 1. Berarti 1 sama dengan A2. Berarti saya dapat A2-ku adalah 1. Nah, selanjutnya. Habis itu cari A1. A1 sama dengan berarti N ganti 1. A1 kali 1 berarti A1 yang ditambah dengan A2 yang dikali dengan 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 berarti 3. A1-mu adalah 6. Berarti ini adalah 6. 6 bisa saya coret dengan ini ya. Masing-masing bagi 3. Berarti dapatnya 2. Boleh ya? Berarti A1 tambah dengan A2 itu hasilnya adalah 2. A2-mu sudah ditahu adalah 1. Berarti 2 dikurangi A2-mu adalah 1 sama dengan A1. Berarti ternyata A1-mu juga adalah 1. Oke. Jadi setelah dapat A1, A2 sudah ada juga akar-akarnya, susunlah di solusi sementara tadi ini. Oke. Jadi solusinya yaitu AN sama dengan ya yang ini. A1-mu adalah 1, 1 kali N berarti langsung saja N ditambah dengan A2-mu adalah 1, N plus 1 dikali 3 pangkat N. Aduh, 3 pangkat N. Kambuh-kambuh. 3 pangkat N. Nah, selanjutnya yang dia tanya adalah A12. Berarti, kalau yang dia tanya adalah A12, itu hasilnya adalah mana tadi? A12. A12N diganti dengan 12. Berarti 12 tambah 1, 13 yang dikali dengan 3 berpangkat N-nya ganti 12. Oke, jangan 13 kali 3, 39 ya. Bisa sampai sini, bisa juga adik-adik cari 3 pangkat 12 itu berapa. Oke, next sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau ada hal yang dianggap masih sulit dipahami? Oke, bisa dilihat dulu. Paham ya? Mungkin kalau misalkan ada yang aktif beda, misalkan dalam artian apa sih antara laptop dengan HP, kamu boleh foto ini aja dulu supaya pas kita latihan kita paham apa yang kita mau cari. Oke, maksudnya langkah-langkahnya. Namanya juga kan namanya manusia. Tidak selamanya ingat lama toh. Silakan difoto memang supaya pas kita kerja kita tahu. Oke, sudah difoto? Atau ada yang mau ditanyakan? Sudah. Oke, kita lanjut modelnya. Nah, ini. Jadi relasi rekursif tidak hanya bentuknya AN, tidak hanya dalam bentuk BN, dan seterusnya. Intinya adalah ketika kamu menggunakan yang sebelumnya, itu sudah rekursif. Oke? Nah, kita lihat latihannya di sini. Diberikan definisi fungsi berikut. Tentukan F15. Pertanyaannya Ibu, kalau seandainya kamu dapat seperti ini, apa yang bisa kamu komentari atau langkah pertama apa yang kira-kira adik-adik akan lakukan? Oke. Silahkan.
Masukkan N-nya dulu. Masukkan N-nya dulu. Maksudnya N-nya berapa? Berarti N15. Kenapa, nak? Siapa yang bicara ini? Haikal ini, Haikal. Oke, berarti N yang dimasukkan. Langkah yang pertama kamu lakukan. Berarti N-nya bisa diambil 3 ke atas. Baru 3 dimasukkan ke persamaan yang F N tambah 1 sama dengan Fn tambah 2F. Berarti F yang kamu. Berarti nanti kamu dapat, maaf, ini N lebih dari sama dengan 2 ya. Fn, salah. N-nya, N yang ini, mana sih? N nih lebih dari sama dengan 3. Betul sudah, N lebih dari 2. F3 betul sudah. F3 ya, F3 kan nanti dapat di sini toh. F3 terus habis itu kamu pakai apa? Setelah dimasukkan N-nya 3, berarti nanti kalau untuk Haikal ya, berarti ini Haikal. Haikal tadi N-nya kamu masukkan berapa, nak? Bu, kalau misalnya kan itu N-nya kan besar dari 2. Berarti N-nya mulai dari 3. Yes. Gak perlu kita Z ini apa? N elemen Z. Baca ya, ini artinya adalah untuk setiap nih, ini yang atabale ini bacanya untuk setiap N anggota elemen bilangan bulat. Dia berikan. Jadi N yang diambil haruslah bilangan bulat. Ya. Gak boleh yang lain. Berarti N dimulai dari berapa? Aduh. Halo? N-nya mulai dari berapa, Rahman? 3. Ya, oke. N-nya mulai dari 2. N-nya mulai dari 2, mulai dari 3. 3. Tidak masalah 3. Kenapa 2? Nah, kalau kau pakai 2, N-mu 2, ya lihat. Fn2, 2 tambah 1 berarti F3. Ya. F3 sama dengan F2 ditambah dengan 2 kali F3. Maksudnya ini. Kalau N saya ambil dari 3 ya. Berarti dapatnya F4 ya. Berarti 3 tambah 1 F4 sama dengan F2, F3. Oh iya, ini N lebih dari sama dengan 2 ya. Berarti betul sudah yang saya bilang tadi. F3 ditambah 2 kali. Besar sama dengan, sorry. Besar sama dengan 2. Berarti 2 kali F. Berapa tadi? 3, 2. Ya. Berarti nanti dapatnya F4. Untuk menentukan F4 kita butuh F3. F3 belum didapat. Berarti tadi ini benar. Harus mulai dari 2 ya. Berarti N harus sama dengan 2. Dimulai dari 2. Dapatlah F3 sama dengan F2 ditambah 2 kali F berapa? F2 kurang 1 F1. Oke. Ini adalah relasi rekursif. Jadi relasi rekursif tidak hanya bentuknya ANBN. Yang menggunakan suku-suku sebelumnya itu sudah masuk relasi rekursif. Satu suku saja yang terpakai itu sudah relasi rekursif. Next. Berarti kalau seperti ini kamu akan cari sampai F15. Begitukah cara berpikirnya? Oke. Oh, tapi panjang. Oke. Tapi panjang, tapi tidak masalah sebenarnya kalau cuma sederhana seperti ini. Karena nanti kalaupun kamu cari ya, itu tidak ada masalah ya kamu dapatnya seperti maksudnya gini. Karena yang ditanya cuma F15 loh, maksudnya kayak gitu.
Andai kata kamu lupa. Ya, andai kata kamu lupa persamaan relasi rekursif. Nah, atau misalkan mungkin kita belum begitu paham bagaimana cara menyelesaikan ini. Nah, langkah yang pertama, tidak semua relasi rekursif yang diberikan ke kalian sudah dalam bentuk instan. Maksudnya instan itu adalah yang langsung sama dengan 0. Oke. Dan lihat kembali bentuk relasi rekursif. Lihat relasi rekursif yang diberikannya. Ini ada n plus 1. Ini n kurang 1. Emang di relasi rekursif kita start dari n plus 1? Kita lihat relasi rekursifmu. Bentuk umum relasi rekursifmu. Nih, kita mulai dari yang n kan? Mulai dari n sampai n kurang 1, n kurang 2, n kurang sampai n kurang k. Halo? Halo? Ya. Oke. Tadi kita punya itu fn plus 1. Ya, fn plus 1. N plus 1. Sedangkan di bentuk relasi rekursif itu harus n yang terkecilnya. Maksudnya yang paling ujung. Ya. N sampai n kurang k. Berarti n kali n ya, n ini n kurang 1, polanya begitu, harus n kurang 1, n kurang 2, n kurang 3, sampai n kurang k. Berarti karena bentuk selanjutnya itu adalah bentuknya ini adalah fn plus 1, maka bentuk inilah yang harus adik-adik manipulasi dulu bentuknya. Oke? Nah, selanjutnya, jadi ini clue-nya, mana sih? Ini clue-nya ya. Nanti bisa kamu lanjutkan. Clue-nya, ini saya tetap menggunakan n plus 1. Ibaratnya nanti seperti fungsi komposisi. Ya, fungsi komposisi. Jadi kalau misalkan ini, tetap saya tuliskan fn plus 1. Kenapa ini saya tulis tetap dulu ya. Kemudian yang ini f. N ini saya manipulasi bentuknya harus menggunakan n plus 1. Berarti n plus 1 diapakan supaya dapat n? N plus 1 ini diapakan supaya dapat n targetnya kita? Ya? Halo? Atau kalau bingung, misalkan kayak gini. Saya punya, ingat kembali materi fungsi komposisimu. Saya punya fx sama dengan, ya, fx sama dengan, katakanlah di sini adalah 2x kurang 1, gx sama dengan 3 tambah 2x. Kalau saya tanyakan f komposisi g-nya, f komposisi g, berarti fungsinya gimana? Fungsi g masuk ke fungsi f. Oke? Coba nyalakan mikrofon. Hati-hati loh. G yang masuk ke F. Berarti F 3 tambah 2X toh begini. Berarti sama dengan 2. Berarti variabel yang terdapat pada fungsi F itu tak ganti dengan 3 plus 2X. Berarti 2 dikali 3 ditambah 2X kurang 1. Oke, berarti dapatnya 6. 6 kurang 1 berarti 5 ya. Berarti 5 dikurangi 2X. Itulah F komposisi GX-nya. F komposisi G-nya. Oke. Nah, selanjutnya. Yang saya maksudkan adalah bagaimana kamu memanipulasi bentuk. Ya. Kalau misalkan seperti ini. Ini sudah tahu ya cara mengkomposisikan. Nah, nanti ini arahnya begini. Kalau misalkan saya ganti soalnya seperti ini. Yang diketahui komposisinya. F komposisi G itu sama dengan
5 kurang 2x. Kemudian fungsi yang ditahu berikutnya, gx-nya itu adalah 3 tambah 2x. Yang saya tanyakan itu adalah f-nya. fx, sorry. Ini fx. Oke. Ini cara kerjanya nanti kurang lebih akan kita gunakan di sini, begitu ya. Nah, berarti kalau kita mau cari fx-nya, berarti start selalu dari yang komposisi ditahu. Berarti f komposisi gx itu sama dengan 5 kurang 2x. Oke. Fungsi f komposisi g berarti fungsi g yang masuk ke fungsi f. Oke. Berarti saya tuliskan f buka kurung 3 tambah 2x. Paham? Sampai sini paham? Paham. Langkah selanjutnya adalah yang di sebelah kanan, ya, sebelah kanan yang targetmu nanti harus sama dengan ini, itu susunlah dia dengan menggunakan fungsi yang pembangunnya ini, yaitu 3 tambah 2x. Oke? Jangan pakai x yang lain, harus menggunakan variabel. Pertanyaan saya, variabel fungsi f kan bukan lagi dalam x. Fungsi dalam variabel f ini adalah variabel dari fungsi f itu adalah 3 plus 2x. Berarti yang sebelah kanan juga harus bervariabel 3 tambah 2x. Berarti di sini harus 3 tambah 2x. Nah, tapi targetmu harus sama dengan 5 kurang 2x. Kira-kira bilangan berapakah di sini supaya nanti kita taruh di sini hampir menyerupai dengan ini. Bilangan berapa di sini kita taruh? Penuhi dulu x-mu. Target x-mu harus negatif. Berarti di sini harus kita taruh apa? Ya, betul, negatif. Negatif ya? Negatif, tapi sekali lagi yang dimasukkan di sini itu hanyalah boleh angka atau tanda operasi, mau min kah, mau plus kah, mau angka berapapun, tapi tidak boleh variabel. Oke? Karena variabel harus 3 plus 2x ini. Ya. Nah, selanjutnya ketika kamu kali ke dalam, ya. Ketika kamu kali ke dalam, cakaranku di sini ya, cakaran. Cakaran. Min kali 3 itu min 3. Min kali 2x itu min 2x. Sedangkan targetmu ini harus 5. Oke? Ini harus 5. Berarti hasilnya adalah ini min 3. Berarti gimana? Oh, salah guys. Ini harusnya positif 4. Ya. Iyo, kenapa kalian bilang? Nanti saya bilang kenapa, kayaknya tidak bakalan sama ini. Oke, ini harusnya positif 4 ya. 6 kurang 1, 5, ini positif 4x. Nah, positif 4x tabe. Berarti ini harus 5 positif 4x. Positif 4x. Ini kalau pulpennya sudah mulai lelah mungkin. 4x, 4x, positif ya, positif. Ini 3 tambah 2x, fx, ini 5 tambah 4x. Oke, berarti yang di depan ini harus berapa kita pasang supaya dapat positif 4x? Nggak cocok lagi negatif toh? Harus berapa? X modul yang kau penuhi. Harus? Oke, 2. Positif 2 ya. Nah, berarti 2 kali, kalau kamu kali 2 kali 3 itu kan 6. Ditambah 2 kali 2x itu positif 4x. Sedangkan targetmu itu harus 5 plus 4x. Berarti ini kira-kira diapakan supaya saya dapat 5 plus 4x?
4x-nya sudah sama, berarti yang perlu kita lakukan yang ini, 6. 6 ini diapakan supaya saya dapat 5? Oke, benar, kurang 1. Berarti ini di belakangnya harus kau tambahkan kurang, saya taruh sini, kurang 1. Oke? Nah, di selanjutnya sini, apakah ada suatu bilangan lagi? Apakah ada suatu variabel X? Kalau tidak ada variabel X yang perlu dimanipulasi ke bentuk 3 plus 2X, maka pekerjaanmu telah selesai. Tidak ada lagi variabel X, maka pekerjaan telah selesai. Kenapa? Karena bentuk ini telah sama dengan tujuanmu. 2 kali 3 itu 6. 6 kurang 1 itu 5. Oke, sesuai. 2 kali 2X, positif 4X. Sudah sesuai, Ibu? Kalau sudah sesuai, maka fungsi ini telah selesai. Nah, selanjutnya, kan yang dia tanya adalah fx, maka gantilah variabel yang sama itu menjadi x. Berarti 3 tambah 2x itu diganti jadi x, sama dengan 2, 3 plus 2x itu diganti dalam x. Ini tetap kurang 1 karena dia hanyalah sebuah konstan. Oke, jadi diperolehlah fx-mu sama dengan 2x kurang 1. Telah sesuai dengan soal yang tadi kita selesaikan. Oke, bisa paham sampai sini? Cara memanipulasinya yang tadi kurang-kurang tambah-tambah? Bisa ya. Nah, sekarang sama seperti ini. Fn plus 1, ini tetap saya pakai n plus 1. Ini n-mu. Nah, itu yang saya bilang. Bentuklah yang sebelah kanan itu menggunakan variabel yang sama, yaitu n plus 1. Oke. Next, di sini, ini targetmu n. Fn. Di sini harus menggunakan n plus 1. Sekarang n plus 1 diapakan supaya dapat n. Ya. Ingat, tidak boleh memunculkan variabel baru. N plus 1 diapakan? Oke, dikurang 1. Jadi saya bisa tuliskan n plus 1 kurang 1. Oke, kenapa saya pakaikan kurung n plus 1? Supaya terlihat variabelmu adalah nanti n plus 1. Gitu. Ditambah 2f, ya, yang ini 2f. Sama, targetmu adalah gunakanlah variabel n plus 1 untuk menghasilkan n kurang 1. N plus 1 diapakan dia supaya dapat n kurang 1. Berapa? Di kurang 2. Kurang 2. Oke? Bisa ya? Oke, benar, dikurang 2. Nah, selanjutnya sama kayak ini tadi. Variabelmu semuanya telah dalam variabel n plus 1. Sama sebelah kananmu. Ya, yang kananmu tadi, variabelmu sudah dalam bentuk 3 plus 2x. Oke? Kalau saya tanyakan Fn, Ibu kenapa harus cari Fn? Karena prinsip saya, ya prinsip relasi rekursif, itu harus dalam n, baru n kurang 1, n kurang 2. Itu harus urut n kurang 3. Nggak ada mulai dari n plus 1. Oke, jadi kenapa saya pilih seperti ini? Itu untuk memanipulasi supaya tujuan saya tercapai, yaitu terbentuklah Fn. Oke, maka gantilah n plus 1 semuanya menjadi n. Berarti ini menjadi Fn sama dengan Fn kurang 1. Boleh? N plus 1 tak ganti jadi n ya? Halo? Bisa ya? Ditambah 2 kali F. N plus 1 tak ganti dengan n. Berarti n kurang 2. Oke, inilah bentuk relasi rekursif. Fn, Fn kurang 1, Fn kurang 2. Tidak ada relasi rekursif n plus 1, n plus 3, n plus 4, tidak ada. Harus n, n kurang 1, n kurang 2, sampai n kurang k. Bisa paham sampai sini? Kalau bisa, oke, kita lanjut. Ya, di sini ini adalah relasi rekursif. Nah, selanjutnya pertanyaan saya, diapakan lagi ini barang?
Langsung N lagi kupikirkan kasih masuk. Saya ingin jangan. Saya bilang tadi tidak salah kamu cari F3, F4. Tapi saya minta andai kata yang dia minta F 2009. Nah, mau pakai rekursif sampai 2008, mau dicari manual sampai 2008. Kan tidak. Setelah sampai sini, jadikan dia bentuk homogen. Homogen bagaimana bentuknya? Harus? Oke, betul. Sama dengan 0. Kasih pindah semuanya ke kiri. Berarti Fn dikurang Fn kurang 1 dikurang 2 Fn kurang 2 sama dengan 0. Paham ya? Oke, setelah sampai sini berderajat berapakah dia? Oke, pintar. Berarti persamaan karakteristikmu harus berderajat 2. Oke, jadi setelah tahu ini berderajat 2, berarti dia punya bentuk persamaan karakteristik menjadi bagaimana? Alfa pangkat. Oke. Tunggu ya. Alfa pangkat 2. Oh my god. Mana-mana. Alfa pangkat 2 dikurangi alfa dikurangi 2 sama dengan 0. Oke? Alfa kuadrat dikurangi alfa kurang 2. Intinya ini aja. Tahu derajat 2, oh berarti ini alfa kuadrat. Berkurang 1 berarti sisa alfa. Berkurang 1 berarti alfa pangkat 0. Berkurang 2. Oke? Berarti 2 kurang 2, 0. Berarti 2 kali alfa pangkat 0. Itu aja intinya. Nah, selanjut sampai sini, habis itu diapakan? Di faktor. Nah, apa faktornya? Apa faktornya? Faktor dulu dong, cari akarnya. Apa faktornya? Oke, alfa min 2. Oke, plus 1 sama dengan 0. Berarti dapat alfa yang pertama adalah alfa pertamanya adalah 2, alfa keduanya adalah oke, min 1. Setelah tahu ini, berarti ini alfa 1 sama dengan alfa 2 atau tidak? Tidak. Berarti kalau beda, berarti dia solusinya adalah ini tadi Fn ya. Ini kita punya barisan, bukan lagi Fn plus 1 ya. Ini kita barisan. Relasi rekursif. Berarti Fn-nya kita, solusinya adalah Fn sama dengan ketika alfa 1 tidak sama dengan alfa 2. Sama dengan A1 dikali alfa 1 pangkat N. Ditambah A2 kali alfa 2 pangkat N. Karena alfanya cuma sampai 2, berarti stop sampai sini. Nah, tapi belum selesai, ini solusi sementaranya. Itu sama dengan, saya belum ganti soalnya alfanya tadi. Berarti Fn sama dengan alfa 1 dikali alfa 1 mu berapa? Min 1. Min 1 pangkat N yang ditambah dengan A2 yang dikali alfa 2 mu. Oh, salah. Tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah, tertukar. Kali 2 pangkat N. Oke, tidak ada masalah. Nah, selanjutnya apa yang akan kita cari? Tunggu, saya tambah slide lagi dulu. Next. Sudah sampai sini, apa yang akan kita lakukan? Apalagi yang belum dicari? Konstan. Oke, konstan ya. Berarti kita cari konstannya. Tadi kita telah dapat
Fn sama dengan A1 yang dikali min 1 pangkat N ditambah A2 yang dikali dengan 2 pangkat N, yang mana F1-mu adalah 1, F2-mu adalah 5. F1-mu adalah 1, F2-mu adalah 5. Oke, coba kalian cari. Berapa nilai A1, A2-mu? Silakan, cakar dulu. Oke, dapat A1, A2-mu, nak? Dapat? Siapa ini? Sudah dapat A1, A2. A1, siapa ini? Siapa? Oke, A1 berapa, nak? A1, 1, A2? Oke, A1 sama dengan A2 ya, benar 1 ya. Oke, bagi ada yang belum, jadi semua dapat sama? Semua dapat sama A1 sama dengan A2? Sama dengan 1? Hah? Siapa ini? Rahman. Oh, Haikal, sorry. Oke, yang belum dapat berarti F1 sama dengan A1 dikali dengan min 1 pangkat 1 berarti min 1, berarti min A1 ya. Min A1 ditambah A2, 2 pangkat 1, N-nya ganti 1, berarti ditambah 2A2. F1-mu itu 1, berarti min A1 ditambah 2A2 itu F1-mu 1. Nah, F2 sama dengan 5. Saya pakai di sini. F2 berarti N tak ganti dengan 2. Berarti min 1 pangkat 2, pangkat genap berarti positif, 1 kali A1. Berarti A1 yang ditambah dengan 2 pangkat 2, N ganti 2, 4 kali A2 berarti 4A2. Sama dengan 5. Nah, boleh kamu pakai subsi, boleh pakai ELI silahkan, terserah mana nyamannya.
Oke, mana cepatnya juga. Kalau saya pakai yang subsi ya. Berarti A1-ku itu sama dengan 2A2. Ini pindah berarti kurang 1. Saya gantilah di sini. A1 diganti 2A2 kurang 1 ditambah 4A2. Sama dengan 5 nih. 2 tambah 4, 6. Berarti 6A2. 5 tambah 1 berarti 6. Berarti A2-ku sama dengan 1. Oke. A2 sama dengan 1 berarti A1-ku 2 kali 1 2 kurang 1 berarti A1-ku 1. Dapat deh. Oke. Berarti kesimpulannya solusinya adalah Fn sama dengan A1-mu adalah 1 kali min 1 pangkat N. Oke, min 1 pangkat N ditambah A2-mu adalah 1 dikali 2 pangkat N. Oke. Sehingga ketika yang dia tanyakan adalah hanya F15, misalkan, F berapa sih tadi? F15 misalkan ya. Berarti negatif 1 pangkat 15 itu pangkat ganjil. Berarti hasilnya adalah negatif 1. 2 pangkat N ganti 15, berarti 2 pangkat 15. Nah, adik-adik bisa cari ini hasilnya berapa. Oke? Bisa paham sampai sini? Bisa ya. Karena kan kalau 2 pangkat 15 itu kan sebenarnya 2 pangkat 10 yang dikali dengan 2 pangkat 5 dikurangi 1. 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat 10 itu adik-adik harus hafal sebenarnya. Oke, 2 pangkat 10 itu adalah 1024 dikali 2 pangkat 5 itu adalah 32 kurangi 1. Jadi mudah deh untuk dapat ininya. Oke, bisa paham ya? Untuk relasi rekursif, oke, alhamdulillah. Oke, next. Sudah 10.40, ternyata TIK 10.30, tapi dorang sudah stay. Untuk adik-adik, saya mohon kamu kerjakan dengan pemahaman relasi rekursif yang kamu ketahui. Ya, yang kamu ketahui untuk nomor 5. Jadi pembahasan KSN nomor 5, saya tidak mungkin akan saya bahas kalau memang ada kebingungan, tapi yang saya harapkan di situ kamu coba dengan menggunakan relasi rekursif. Oke, silakan dengan 2 cara. Dan kemudian untuk tugas, maksudnya bukan tugas sih, intinya ada yang mau ditanya dulu sampai batasan materi ini relasi rekursif? Belum ada ya? Aman ya? Oke, aman ya untuk relasi rekursif. Oke, alhamdulillah. Untuk relasi rekursif aman insya Allah. Saya minta tolong dikerjakan nomor 5 dengan menggunakan pemahaman relasi rekursif. Karena tadi saya sudah ajarkan bagaimana cara memanipulasi bentuk. Ya, memanipulasi bentuk saya sudah ajarkan. Terus karena di nomor 5 itu kita manipulasi bentuk karena bentuknya itu adalah pecahan. Di nomor 5 itu adalah bentuknya pecahan, jadi adik-adik harus memanipulasi karena bentuk, sekali lagi saya bilang bentuknya adalah harus linear. Ini bukan linear, ini namanya rasional. Ya, ini rasional kenapa? Karena bentuknya pecahan, sedangkan relasi rekursif harus bentuknya linear yang tadi saya ajarkan. Oke? Tapi ini sudah AN kurang 1, AN kurang 2, ini sudah enak diselesaikan. Ya, sisa apa yang dimanipulasi, kira-kira apa yang dimanipulasi, apa yang dimisalkan, itu yang perlu kalian tahu. Jadikan dia sama dengan 0, tahu dia berderajat berapa. Berderajat berapa nomor 5? Nomor 5 berderajat berapa? Oke, berderajat 2, berarti persamaan karakteristik berderajat 2, faktorkan dapat alfa, cari A-nya dengan eliminasi substitusi menggunakan batas awal. Tidak susah ya? Tidak. Nah ini, apa itu bilangan asli relatif prima? Apa bilangan asli relatif prima? Katanya P dan Q harus bilangan asli relatif prima. Apa relatif prima? Relatif prima bukan bilangan prima. Relatif prima itu artinya adalah FPB-nya. Bilangan relatif prima itu artinya adalah FPB. Tahu FPB ya? Faktor persekutuan terbesar.
dari P dan Q itu harus 1, sama dengan 1. Contoh, misalkan, saya tanyakan, kalau saya punya pecahan, katakanlah 3/12. Berarti P-nya adalah 3, Q-nya adalah 12. Tapi saya katakan 3 dan 12 ini tidak relatif prima. Kenapa? Karena FPB dari 3 dan 12 adalah berapa FPB 3 dan 12? Faktor terbesarnya. Oke, 3. Oke, 3. Oke, sedangkan kalau dia relatif prima, harus FPB-nya adalah 1. Kalau seperti ini, maka caranya supaya dia dapat relatif prima harus apakan? Disederhanakan. Berarti 3 bagi 3 dapat 1, 12 bagi 3 dapat 4. Oke? 3/12 dengan 1/4 itu adalah pecahan yang senilai. Tetapi bedanya adalah 3 dan 12 itu tidak relatif prima. Tidak relatif prima. Oke? Sedangkan 1 dan 4 itu relatif prima. FPB dari 1 dan 4 itu adalah 1. Nah, ini yang relatif prima. Oke? Sehingga kalau kamu dapat dia 3/12, hati-hati. Kalau dia mengatakan relatif prima, berarti harus kamu sederhanakan sehingga kamu harus tahu FPB dari kedua bilangan P dan Q nanti harus 1. Itu harus dijamin. Ya. Kalau tidak ada bahasa relatif prima, langsung saja. P dan Q-nya berapa? Bisa paham? Bahasa relatif prima? Saya, ada yang mau ditanya tentang relatif prima? Sebelum kita akhiri? Oke, semoga tidak. Tugasmu adalah menyelesaikan yang nomor 5. Ya, nomor 5 ini diselesaikan dengan cara yang saya minta adalah dengan cara pola kamu sudah lihat. Cara pola dilihat ya, cara pola dilihat dan dikerjakan, coba kembali dikerjakan dengan pemahamanmu, tapi yang saya minta nomor 5 coba pelajari dengan menggunakan relasi rekursif. Dengan pembahasan yang berikutnya, kita rencana bahas nomor berapa ya? Nomor 8 kalau nggak salah. Nomor 8 itu nomor 8 itu tentang nilai mutlak. 2019 itu ada nilai mutlak, 2020 itu juga ada nilai mutlak. Oke? Kemudian nomor 8 itu nilai mutlak pada saat di kelas sudah saya jelaskan juga ya. Oke? Apa target mencari nilai mutlak? Berarti nilai mutlak harus tidak lagi dalam bentuk mutlak, pakai definisi. Silahkan. Oke, tes. Nanti besok insya Allah kita bahas ditambah dengan soal yang lainnya yang kita lihat nanti yang memungkinkan. Oke? Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Oke? Kalau tidak, bilang tidak supaya jelas. Oke, tiada ya? Oke, sekian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.